Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investido Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Oke bosku, kembali lagi di segmen Monthly Outlook kali ini di bulan Agustus tahun 2025 nih. Nah, ternyata di bulan ini sepertinya perselisihan yang diciptakan oleh Trump terkait tarif dan yang lain-lain sudah mulai mereda nih bosku, karena sudah banyak negara yang shake hands dengan Donald Trump. Nah, untuk membahas selengkapnya, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Investido Sekuritas, Arinda nih. Halo bosku. Oke, apa kabar, Rin? Baik, tapi ya masih terguncang nih, bingung nih gitu. Oh, bingung. Iya, karena Donald Trump lagi. Tapi portofolio nggak guncang dong? Oh iya pasti dong. Oke, koin hampir 2000% nih. Koin CDI ya. Wah. Oke bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investido Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Oke Rin, nah mungkin untuk mengawal ini seperti biasa, kita mulai dari negara kopi dulu nih, Americano. Ya, kalau Amerika ya selalu kita mulai dari Amerika gitu kan. Karena memang selalu ada gebrakan nih, Oh, selalu ya? Iya, dari Donald Trump. Nah, Donald Trump kan kita tahu sendiri ya, selama kepemimpinannya nih ada kebijakan tarif nih. Ya. Nah, akhirnya itu sebanyak 60 negara itu bakal diberlakukan tarif fixnya nih tanggal 7 Agustus setelah ditunda-tunda terus nih gitu kan. Nah, karena beberapa negara juga udah mencapai kesepakatan gitu kan. Termasuk Indonesia kan di 19% gitu. Kalau ASEAN rata-rata juga 19% gitu. Terus ada Korea 15%, Jepang 15% dan lain sebagainya. Nah, tapi baru-baru ini Donald Trump tuh juga ngomong lagi gitu bahwa ini tuh belum sepenuhnya selesai gitu. Dia bilang gitu. Nah, karena apa? Karena dia pengen produk-produk farmasi itu diproduksi di Amerika gitu. Makanya dia bilang mungkin untuk impor obat-obatan gitu, produk-produk farmasi itu yang dikirim ke Amerika itu bakal tarifnya mencapai perlahan sampai ke 250%. 250%? Bener. Nah, Astaga. terus katanya di minggu depan atau pekan ini gitu ya, dia bilang untuk tarif selain farmasi juga ada semikonduktor dan juga chip gitu. Nah, dia bilang semikonduktor juga akan dipajakin yang besar gitu. Astaga, jadi emang sebenarnya Trump ini nggak bisa diem ya sebenarnya. Bener. Anak laki ibu suruh duduk manis, cuman 3 detik. Duduk manis, kita hitung 1, 2, 3, iya. Kan kita tahu sendiri kalau semikonduktor itu kan dari Taiwan ya gitu. Jadi dia pengennya diproduksinya ya di Amerika gitu. Oh, lagi-lagi tetap ada personal sama Tiongkok nih ya sebenarnya ya. Bener. Astaga, Trump ini. Cintailah perdamaian Trump lah. Nah, terus ya di sisi lain itu tuh data-data inflasi itu juga meningkat ya. Karena kan kita tahu sendiri ya gitu, dari Amerikanya juga sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Terus tingkat penganggurannya juga meningkat gitu. Berarti kan artinya kalau inflasinya meningkat, tingkat pengangguran meningkat, artinya harga naik nih tapi yang nganggur banyak gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya perekonomian mereka juga nggak baik-baik aja gitu. Jadi pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan di bulan September atau Desember itu sebesar 25 basis point ya. Oh, oke. Tapi tetap ada probabilitasnya ya, Iya, meskipun mereka kusut ya. Bener, probabilitasnya besar nih di pertemuan ke depan gitu. Oke. Oke Rin, nah sekarang kita bahas negara tetangganya nih. Lebih kayak benua sih sebenarnya sih ya. Eropa nih Rin. Kalau di Eropa sendiri nih ada apa nih? Ya kalau di Eropa sendiri kan Trump akhirnya sama Eropa tuh sepakat ya aja untuk tarifnya sebesar 15%. Oh, oke, lumayan rendah juga ya. Bener, termasuk kan mobil ya, karena kan kalau di Amerika banyak juga dia
ekspor mobil gitu kan dari Eropa gitu. Give her some beans. What, like redline it? Foot to the floor, you pansy! Okay. Nah kan kalau sama Eropa itu udah ada negosiasinya juga kan. Ya. Nah Eropa sepakat untuk membeli energi dari Amerika Serikat itu sebesar 750 miliar US dollar. Kan kita tahu sendiri kalau Amerika Serikat tuh kan ada produsen minyak ya gitu. Oh iya. Terus Kaya banget tuh. bener. Buset. How much does the earth cost? I'm gonna buy the entire earth and be king. Kalau Indonesia kan juga sama kan ya. Kesepakatan sama Amerika itu tentang energi juga gitu. Oke. Nah, terus balik lagi ya kalau Eropa itu selain 750 miliar US dollar itu juga ada dia mau berkomitmen nih mau nambahin investasi sebesar 600 miliar US dollar ke Amerika Serikat gitu. Mau nambahin lagi gitu. Tapi sih belum jelas ya siapa yang mau ngelakuin itu. Cuma ya udahlah gitu. Ini deal-dealannya gitu. Yang pasti sih yang ngelakuin mandi duit ya. Iya. Nah terus ya karena udah ada kesepakatan itu gitu si Eropa akhirnya mau menangguhkan gitu tarif balasan ke Amerika Serikat selama 6 bulan. Oke, berarti nol banget nih. Iya belum ada balasan nih dari si Eropa gitu terhadap tarif 15% tadi gitu. Oke, berarti Eropa ibarat kata masih ngasih nafas ya. Bener. Gitu, oke. Untuk pertumbuhan di Eropa sendiri itu bakal rilis ya di bulan ini itu GDP bulan Juli itu diperkirakan tetap stagnan nih. Jadi di sekitaran 0,1 kuartal on kuartal dan juga 1,4 year on year gitu. Nah, jadi pertumbuhan yang stagnan gitu ya katakan. Itu juga karena kan kita tahu sendiri di Eropa juga daya belinya juga lagi melemah gitu kan. Terus juga kesepakatan sama Amerika ini masih abu-abu gitu. Jadinya ya stagnan. Nah, untuk inflasinya juga bakal diperkirakan juga ya masih di rentang 2% lah gitu. 2 sampai 2,2% gitu. Diperkirakan di bulan Juli nanti gitu. Masih lumayan gede ya berarti ya. Jadi kalau misalnya nanti kesepakatan sama Amerika terwujud, itu pastinya akan meningkatkan economic confidence mereka sendiri. Benar sih. Kita tahu sendiri kan Eropa adalah mitra dagang utama dari Amerika. Iya, karena tetangga kan ya. Oke deh, nah kalau tadi kita udah bahas Amerika dan Eropa, atau kita udah bahas dari benua barat nih, sekarang kita ke benua Asia nih, Rin. Kita mulai dari negara yang punya saingan banget nih sama US nih, yaitu China atau Tiongkok. Nah, kalau dari China sendiri gimana? Nah, kalau dari Cina sendiri ya atau Tiongkok, itu kan sama Donald Trump itu habis ketemu nih di Stockholm. Nah, mereka rencananya mau melakukan gencatan tarif itu selama 3 bulan. Nah, Cina juga memberikan kelonggaran nih buat Amerika Serikat gitu. Ya udah kesepakatan harus kita bikin ya maksimal sampai 12 Agustus gitu. Jadi kita tunggu aja nanti gimana kelanjutannya nih. Nah, semoga ini bakal mencapai kesepakatan ya. Karena kan sebelumnya juga dari Amerika sama Cina itu kan juga mencapai kesepakatan nih di bulan Juni atau Mei gitu kan. Sebelumnya kan tarif itu katanya 100% gitu kan. Iya, 3 digit. serem banget buset. Hish, kalau ngomong ya sembarangan. Nah, akhirnya gencatan tarif lagi gitu kan. Nggak jadi kan gitu. Nah, kita tunggu deh nanti ke depannya gimana. Karena pengaruh nih buat negara-negara lain juga. Iya, karena kan mereka bisa dibilang center tarifnya ya. Benar. Gitu. Ini pasti pedagang-pedagang dari China maupun dari US nih, ini pasti sekarang saatnya bertukar dagangan nih. Benar. Karena pajaknya lagi rendah banget nih. Avengers! Assemble. Nah, untuk
bulan ini di Cina itu kita menantikan neraca perdagangan nih, Ja. Yang diproyeksikan itu bakal nurun. Ya wajar dong, kan lagi perang tarif ya gitu. Ya. Hidup juga bagus. Sebelumnya 115 miliar US dollar itu jadi 103 miliar US dollar ya. Oh, oke. Itu Lumayan juga ya. dipengaruhi oleh ekspor yang menurun gitu. Aduh bang, agak sanggup dah. Nah, terus inflasinya itu menurun juga aja dari kemungkinan dari 0,1% ke minus 0,1% secara year on year. Oke, malah jadi minus ya? Bener, karena kan kita tahu sendiri di China itu juga sedang ada fenomena pelemahan daya beli juga gitu. Karena di semua negara sih kayaknya kan kita juga ya di Indonesia juga. Nah, di Cina juga sama gitu. Makanya selain dia lagi perang tarif, dia juga di dalamnya juga sedang gonjang-ganjing juga gitu kan. Karena daya belinya turun. Terus kita tahu sendiri kalau Cina kan biasanya properti gitu kan. Propertinya masih kontraksi dan lain sebagainya gitu. Jadinya udah. Oke, ini berarti bisa dibilang China lagi kena mental banget nih ya. Bener. Gila, lagi digebukin banget sama berbagai masalah nih. Bener. Emotional damage. Oke, Rin. Sekarang memasuki segmen Naruto bertanya, Arinda menjawab. I haven't a clue what's going on here, but I'll act like I do. Kita bahas Jepang nih, Rin. Nah, kalau dari Jepang sendiri gimana, Rin? Nah, kalau dari Jepang sendiri akhirnya kan Jepang sama Trump ya gitu menyepakati bahwa tarifnya 15% nih gitu kalau mau masuk ke Amerika gitu. Nah, kita tahu sendiri kalau Jepang itu kan otomotif ya gitu, ada mobil gitu. Dia ekspor banyaknya dari mobil gitu. 1, 2, 3. Tapi negosiatornya Jepang itu sebenarnya agak khawatir nih gitu karena dimana ternyata perjanjiannya tuh kurang jelas. Jadi memang turun nih dari 27%-an gitu jadi 15% nih untuk impor mobil ke Amerika gitu. Tapi kan tidak ada penjelasan tambahan nih apakah bakal dikasih tarif lagi atau enggak. Jadi tarif tambahan gitu lah katakannya. Karena kalau di Eropa itu Amerika bilang nggak akan ada tarif tambahan lagi gitu, jadi 15% doang. Nah Jepang nggak digituin gitu. Jadi Jepang nih ngerasa ini kok menakutkan ya gitu. Takutnya tiba-tiba ntar ada tarif tambahan lagi 15 plus berapa gitu kan. Aduh serem juga ya. Iya akhirnya harus dipastikan lagi nih gitu. Untuk bulan ini gitu kan ada rilis GDP kuartal 2 nih untuk Jepang. Yang kita perkirakan bakal mengalami kenaikan nih dari 0% ke 0,1% secara kuartal on kuartal. Ini berarti sebenarnya Jepang dibilang sebenarnya lumayan tapi dia lagi ada di kondisi yang labil juga ya. Bener. Karena dia juga secara kita tahu ya kan industri otomotifnya sekarang juga sedang bersaing juga nih sama Cina gitu. Jadi ya kita nggak tahu deh kalau kita gimana. Soalnya bisa kita lihat juga di negara kita sendiri Honda udah mulai ketar-ketir nih membuat tulisan-tulisan yang agak kontroversial di Gias nih kemarin nih gitu kan, menyindir-nyindir brand China nih. Panik kah? Oke Rin, nah sekarang saatnya kita bahas bangsa kita sendiri nih Rin, yang lagi lumayan kayak pora-poranda juga nih, lagi digebukin juga nih. Nah kira-kira di Indonesia gimana nih? Ya kalau di Indonesia ya kita baru saja menyepakati nih sama Donald Trump gitu kan bahwa kalau produk yang diimpor ke Amerika Serikat dari Indonesia itu kena tarif sebesar 19%. Gitu. Nah sebagai deal-dealannya nih gitu, produk yang diimpor dari Amerika ke Indonesia itu bakal dihapuskan tarifnya sebesar 99%. Ya, terus juga kita sepakat nih untuk beli pesawat ya Boeing, kita tahu. Terus juga ada pertanian. Terus juga ada kita bilang mau investasi energi juga gitu ya. Penghapusan TKDN gitu dan lain sebagainya gitu kan, banyak banget. Nah, sebenarnya kalau
kami menilainya ya, ini mungkin perlu dinegosiasi lagi nih gitu. Karena kan yang kena 19% itu nggak hanya Indonesia aja nih gitu. Ternyata di ASEAN kayak Malaysia dan lain sebagainya, terutama ASEAN ya, itu sekitar range-nya 19 sampai 20% gitu kan. Dengan deal-dealan kita yang sebanyak itu gitu, masa kita hanya dapat 19% gitu kan. Iya, rugi dong. Yang bener aja. Pengennya sih lebih rendah lagi dong pastinya gitu. Meskipun kita lebih rendah ya daripada Vietnam kan. Vietnam itu 20%. Kita tahu sendiri kalau Vietnam itu banyak ya produksi itu di Vietnam gitu. Cuma kan tetap aja dong kita pengen lebih menang lagi. Ya orang kita udah ngasihnya juga banyak ya ke dia ya. Masa kok perbedaannya tipis? Nggak cengli dong nih ya kan? Aduh, jangan yang kayak begitulah. Nah, tapi yang cerdiknya dari pemerintah adalah kita mau menyepakati perjanjian nih sama Uni Eropa gitu. Namanya EUW-CEPA. Ya, jadi EUW-CEPA itu adalah kesepakatan Indonesia ke Uni Eropa untuk ekspor Indonesia ke Uni Eropa nanti akan bebas tarif gitu selama 1 sampai 2 tahun setelah perjanjian itu disepakati. Berarti nih eksportir dari Indonesia harus gencar nih ya. Benar. Aji mumpung lagi bisa masuk ke sana banyak, masukin yang banyak nih. Nah, kalau dari IHSG gimana, Rin? Ya, kalau dari IHSG di bulan Agustus ini selama 10 tahun terakhir biasanya 80% probabilitasnya adalah penguatan ya. Itu rata-rata return selama 10 tahun terakhir itu adalah sekitar 5%-an gitu. Jadi sebenarnya penguatan di bulan ini cukup kuat nih sepertinya gitu. Jadi kita prediksi ada penguatan terbatas dari IHSG dari level 7.440 sampai 7.600. Hey, that's pretty good. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan monthly outlook bulan Agustus tahun 2025. Semoga bisa menjadi insight nih buat investasi bosku. Dan bosku ingat ya, semua informasi yang kita sampaikan merupakan disclaimer on. Segala keputusan pembelian dan penjualan ada di tangan bosku nih. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Arinda yang sudah membahas outlook bulan ini dengan detail. Dan kita ucapkan terima kasih kepada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.